Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma mau bahas sejarah yang membosankan. Nggak, sama sekali nggak. Kita bakal ngelakuin semacam otopsi korporat forensik terhadap satu entitas yang secara harfiah adalah perusahaan terkaya dalam sejarah umat manusia, yaitu VOC. Nah, buat Anda para eksekutif, CEO, atau pemimpin bisnis di luar sana, ini tuh bener-bener studi kasus manajemen risiko yang paling ultimate. Kita bakal ngebedah gimana raksasa ini bisa hancur lebur, dan yang paling penting, kita mau ambil pelajaran vital yang bisa langsung Anda pakai di ruang rapat hari ini juga. Oke, udah siap? Yuk kita mulai. 40%. Ya, Anda nggak salah dengar, dan itu bukan salah ketik. Di puncak masa kejayaannya, VOC itu pernah bagi-bagi dividen sampai 40% dari modal awal ke para pemegang sahamnya. Gila kan? Ini ngasih gambaran betapa masifnya kekayaan mereka waktu itu. Saking kayanya, para sejarawan sampai sepakat kalau mereka ini perusahaan swasta paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Tapi, dan ini poin yang sangat krusial ya, sebesar apapun profit yang perusahaan Anda cetak hari ini, sejarah membuktikan kalau nggak ada perusahaan yang terlalu besar untuk gagal. Nah, ini dia agenda audit bisnis forensik kita. Kita bakal mulai dari puncak raksasa global, lanjut ke jebakan laporan keuangan, kelumpuhan rantai pasok, korupsi internal, dan ditutup dengan panduan bertahan hidup buat para CEO. Intinya, kita mau nerjemahin sejarah dari abad ke-17 ini jadi panduan praktis biar bisnis Anda nggak bernasib sama di era modern. Bagian pertama, puncak raksasa global. Berdiri di tahun 1602, VOC ini punya skala monopoli yang pada zamannya benar-benar belum pernah ada tandingannya. Yang bikin VOC ini super menarik di awal berdirinya adalah mereka ini pionir sistem investasi modern. Maksudnya gini, mereka adalah perusahaan saham gabungan pertama di dunia yang jual sahamnya secara publik. Bayangin, siapa aja bisa ikutan investasi. Nah, lewat ide brilian ini, mereka sukses ngumpulin modal awal sebesar 6,4 juta gulden. Kalau dikonversi ke uang sekarang, itu tuh hampir 2 triliun rupiah. Benar-benar sebuah fondasi finansial yang luar biasa kokoh. Dan coba deh bayangin, aset fisik sama sumber daya manusia yang mereka kendalikan di masa puncaknya. Ada ratusan armada kapal, puluhan ribu pegawai, bahkan mereka punya belasan ribu tentara militer pribadi. Mereka tuh punya kuasa absolut buat nyetak uang sendiri, bangun benteng pertahanan, sampai nyatain perang. Jadi, VOC ini tuh beroperasinya udah lebih mirip sebuah negara berdaulat ketimbang cuma sekedar firma perdagangan biasa. Tapi ya, gitu kekuatan yang super besar ini diam-diam bawa resiko struktural yang nggak kalah besarnya. Lanjut ke bagian 2, jebakan laporan keuangan tertutup. Ini nih penyakit korporat pertama yang perlahan ngebunuh VOC dari dalam, yaitu kurangnya transparansi finansial. Di era bisnis modern kayak sekarang, kita semua tahu lah ya betapa pentingnya audit berkala. Itu wajib banget buat ngejaga kepercayaan investor jangka panjang dan mastiin kesehatan finansial perusahaan tetap terpantau dengan baik. Tapi, VOC ini punya kebijakan yang absurd banget dan berujung bencana. Mereka cuma bikin laporan keuangan sekali dalam 10 tahun. Bisa dibayangin nggak? Kebijakan ini benar-benar bikin para investor dan bahkan dewan direksinya sendiri buta sama krisis operasional yang sebenarnya lagi ngancam di depan mata. Terus karena nggak ada transparansi sama sekali, manajemennya mulai ngambil langkah-langkah yang sejujurnya sangat mematikan. Pas mereka mulai ngalamin defisit operasional, apa yang mereka lakuin? Mereka sembunyiin realitas itu. Buat nutupin bolongnya dan biar kelihatan tetap sukses di mata publik, mereka malah ngandelin pendanaan lewat utang jangka pendek gila-gilaan. Cuma demi bisa terus bayar dividen tinggi yang sebenarnya sama sekali bukan dari laba. Di abad ke-18, mereka tuh kejebak di siklus yang disebut sejarawan sebagai pertumbuhan tanpa laba. Ini peringatan keras banget buat kita soal bahayanya nutupin defisit operasional pakai utang jangka pendek. Masuk ke bagian 3, kelumpuhan rantai pasok. Ini ngomongin soal kelumpuhan logistik karena VOC terlalu kaku dan bergantung pada model bisnis yang udah usang. Dampak dari inefisiensi logistik ini tuh kerasa banget. Jadi VOC ini maksa semua rantai pasok global mereka harus terpusat dulu di Batavia. Artinya, barang dagangan harus lewat rute memutar yang lambat dan pastinya makan biaya besar banget sebelum akhirnya dikirim ke Eropa. Padahal di saat yang sama, kompetitor utama mereka yaitu EIC dari Inggris udah pakai model pengiriman langsung yang jauh lebih lincah dan efisien. Misalnya, mereka langsung kirim teh dari Tiongkok ke Eropa tanpa perlu transit yang buang duit. Nah, kegagalan VOC buat beradaptasi dengan model rantai pasok yang lincah ini pelan tapi pasti matiin daya saing mereka di pasar. Mungkin Anda mikir, kok mereka nggak nyadar dan beradaptasi sih? Jawabannya ada di struktur kepemimpinan mereka yaitu Heran 17 atau Dewan 17.
Ini tuh dewan direksi yang strukturnya super gemuk dan posisinya di Eropa ribuan mil jauhnya dari pusat operasi mereka di Asia. Pas lagi masa-masa kritis, dewan ini isinya birokrat-birokrat yang kerjanya lamban banget. Struktur organisasi yang gemuk dan kaku kayak gini jelas mematikan inovasi dan fatal banget ngehambat kecepatan respon perusahaan ngadepin kompetitor. Beda banget sama gaya kepemimpinan adaptif yang mestinya dibutuhin buat ngelewatin krisis. Oke, sekarang bagian 4, korupsi dan inefisiensi. Kebusukan dari dalam. Kita bakal ngebedah budaya toksik yang ngancurin perusahaan ini. Tahu nggak, masyarakat Belanda waktu itu sampai bikin pelesetan hinaan yang terkenal banget buat singkatan VOC. Mereka nyebutnya Vergangen under Korupsi, yang artinya hancur karena korupsi. Fakta sejarah ini jadi bukti kalau kebusukan internal dan manajemen yang bobrok itu udah jadi rahasia umum. Semua orang tahu kalau inilah racun utama yang bikin keruntuhan raksasa bisnis ini makin cepat. Terus, gimana ceritanya korupsi ini bisa jadi sebegitu masifnya? Gini, selalu ada pemicu strukturalnya. Bayangin, VOC ngasih gaji pegawai dan manajernya itu rendah banget, tapi di saat yang sama, aturannya super ketat yang ngelarang mereka berdagang buat keuntungan pribadi. Udah gitu, kondisi kerjanya toksik dan beresiko tinggi banget. Ya otomatis, moral pegawainya anjlok separah-parahnya. Kombinasi fatal inilah yang akhirnya ngasih insentif buat para staf di level manajerial buat nyari ceperan dari pasar gelap. Dari sini kita belajar, mengidentifikasi dan menjaga moral pegawai itu penting banget, krusial malahan, buat ngebangun budaya perusahaan yang tahan sama godaan korupsi. Yang bikin makin geleng-geleng kepala, manajemen level atasnya tuh bener-bener nutup mata sama peringatan dini krisis finansial jangka panjang. Dari tahun 1670-an, Jepang udah mulai batasin ekspor perak, padahal itu urat nadi perdagangan mereka. Terus masuk tahun 1720-an, permintaan Eropa buat komoditas rempah merosot tajam. Tapi, bukan yang ngelakuin diversifikasi aset buat ngejaga kestabilan perusahaan pas krisis ini terjadi, mereka malah ngotot pakai model bisnis usang yang sama. Sampai akhirnya di tahun 1780-an, armada mereka benar-benar bangkrut karena rentetan perang. Benar-benar akibat fatal dari mengabaikan sinyal bahaya. Terakhir, bagian 5, panduan bertahan hidup CEO. Mari kita tarik semua kegagalan beruntun tadi jadi langkah konkret buat para eksekutif masa kini. Jadi, ini dia daftar periksa buat Anda. Pertama, diversifikasi aset. Ini nyawa perusahaan, biar Anda nggak ikutan mati bareng model bisnis yang udah usang. Kedua, tegakkan transparansi finansial lewat audit berkala. Jangan biarin kebangkrutan ngumpet di balik utang jangka pendek. Ketiga, rantai pasok global zaman sekarang tuh butuh kelincahan ekstrim, bukan inefisiensi logistik terpusat. Keempat, hindari jebakan birokrasi yang mematikan inovasi, pangkas struktur organisasi yang terlalu gemuk dan dorong gaya kepemimpinan yang adaptif. Dan yang terakhir, cegah praktik korupsi di level manajerial dengan cara ngebangun budaya kerja yang benar-benar ngejaga moral pegawai tetap tinggi. Ini bawa kita ke satu pemikiran provokatif buat ditutup. Dulu, VOC itu seakan genggam seluruh dunia di telapak tangan mereka. Tapi keangkuhan, birokrasi yang lamban, dan penolakan keras buat beradaptasi ngebakar mereka habis dari dalam. Jadi, besok pas Anda duduk di ruang rapat dan ngecek laporan keuangan, coba tanya ke diri sendiri. Apa Anda tanpa sadar lagi mengabaikan tanda-tanda peringatan dini yang sama? Pastikan Anda nggak lagi nulis ulang sejarah kegagalan korporasi terbesar di dunia. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.